Insiden tragis menimpa Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hamozaro Waru, Selasa, 4 November 2025, sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rumahnya yang berlokasi di Komplek Taman Harapan Indah terbakar, tepat 1 hari setelah dirinya menangani kasus besar soal dugaan korupsi jalan yang turut menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Menanggapi kejadian ini, Hamozaro menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk tantangan dari Tuhan, namun dirinya mengaku akan selalu bekerja dalam kebaikan. Menurut pengakuan Hamozaro, dari rumahnya yang terbakar itu, hanya ada baju dinas di badan yang tersisa. Kebakaran membuat seisi kamarnya hangus, termasuk dokumen berharga, baju-baju dan perhiasan sang istri yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sebagai informasi, Hamozaro merupakan ketua majelis hakim yang saat ini sedang menangani perkara korupsi Jalan Sumut yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Ahirun Piliang dan anaknya, serta Direktur PT Ronamora, Raihan Dulasmi. Sementara itu di sisi lain, mantan penyidik senior KPK, Praswat Nugraha, ikut buka suara, Kamis, 6 November 2025. Praswat menilai bahwa terbakarnya rumah Hakim PN Medan tersebut sebagai aksi teror yang nyata terhadap penegak hukum. Ia menyebut teror ini terjadi karena korban sedang menangani perkara besar soal kasus dugaan korupsi jalan di Sumut. Sorotan ini menjadi kuat setelah Hakim Hamozaro dikenal kritis dalam memimpin persidangan. Ia bahkan sempat dilaporkan meminta Gubernur Sumut, Bobi Nasution, untuk hadir di persidangan. Perintah ini tak lain bertujuan untuk menggali dasar hukum peraturan gubernur, Pergub, sebagai pijakan pergeseran anggaran proyek senilai lebih dari 150 miliar rupiah. Ada tetangga yang menelpon saya, karena sidang saya nggak angkat. Saya WA aja, saya bilang saya sedang sidang. Lalu dibalas, rumah bapak terbakar. Pas ngomong begitu saya langsung shock. Saya tutup sidang langsung sama salah seorang security bawa saya dari kantor ke sini naik sepeda motor. Ya. Nah, ternyata setelah sampai di sini orang udah rame dan pintu dijebol untuk memadamkan api. Nah, waktu itu kejadian sekitar 20 menit setelah istri saya pergi, rumah dalam keadaan kosong dan tepatnya kebakar itu di tempat tidur utama. Sehingga semuanya habislah, bahkan pakaian nggak ada lagi, pakaian kantor semua nggak ada lagi. Kayak tadi sore saya sempat beli ini di toko, pakaian yang saya pakai malam ini habis nggak ada lagi. Ya. Istri juga seperti itu. Ada dokumen berharga Pak yang kebakar Pak? Terutama ada beberapa dokumen ini kepegawaian, kemudian juga perhiasan istri ya, yang kita kumpul berpuluh tahun, dan ada beberapa dokumen anak-anak, karena semua dokumen anak-anak kan sama kami yang nyimpan. Jadi tadi dari Polsek Sugal datang, lalu saya sudah buat laporan tadi mengenai kebakarannya ini, yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti lah. Saya tidak bisa menduga-duga apa penyebabnya. Ya, semoga semua bisa ada ketenangan dan terlebih saya dan istri serta anak-anak bisa tenang menghadapi musibah ini. Itu saja dari kami. Berarti ini rumah pribadi ya Pak? Ya, ini rumah pribadi yang sudah dibeli sejak 2009. Buat cicil. Inilah kenyataannya. Tapi udahlah, anggap sebagai musibah yang harus dihadapi. Cuma tadi saya bilang tadi sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas, karena kehidupan dunia hanya sebentar, ya, hanya sebentar saja. Ya. Tapi ketika hidup kita berarti, itu jauh lebih penting. Itu saja dari kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.